Oke, selamat pagi sahabat Mercury, sahabat YouTube. Ketemu lagi kita di perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan pagi hari ini senang sekali kembali bersama teman-teman dari MSI dan ada juga narasumber tamunya. Nanti akan diperkenalkan langsung oleh partner saya, partner. Ada Ibu Novianing Tiastuti sebagai CEO-nya Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Sehat baik ya. Ya, semoga semua sahabat Mercury juga demikian. Amin. Ya, ini enggak hujan, matahari lumayan. Kemarin hujan ya, mulai hujan. pagi. Betul, Mas. Oke, hari ini cerah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kemudian selain Bu Novi dari MSI ada Devi. Dev, apa kabar? Iya, kabar baik, Pak. Sehat selalu ya. Sehat. Oke, baik. Silakan diperkenalkan Bu Novi, teman lamanya yang diundang. Baik sahabat Mercury, Mas Aldi dan semuanya. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah namanya dulu ya. Namanya ini kalau mau di ini kan agak susah gitu ya. Kebetulan karena sudah kenal sejak tahun 87 jadi saya hafal nama. Bu Adin panggilannya ya, tapi Bu nama Adin. lengkapnya Daru Ambaretno Daneswari gitu. Beliau lulusan psikologi yang juga Certified Master of Handwriting Analysis kayak gitulah, gitu. Beliau saat sekarang sebagai manajer dokumen di Cosco Shipping Lines Indonesia yang juga masih satu grup dengan Global Shipping Internasional gitu. Oke, baik. Sebagai branch manajernya. Ya. Apa kabar Bu Adin, Mbak Adin? Sehat? Pagi, Mas Aldi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, mungkin memang nanti harus lebih mendekat ke mikrofon ya, supaya suaranya lebih menggelegar. Menggelegar. Ya, Mbak Adin. Cosco Shipping Lines Indonesia sama seperti tamu-tamu kita yang saya minta untuk memperkenalkan singkat saja bagaimana company profile Cosco Shipping Lines Indonesia. Apa ini? Berkiprah sejak kapan? Berdiri sejak kapan? Capek apa enggak berdiri kalau udah lama? Silakan Mbak Adin. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Sekilas tentang Cosco Shipping Line Indonesia. Cosco ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang home base-nya ada di Cina dan sejak tahun 1961. Kemudian Berdirinya? Ya, capek ya, udah lama ya. Lawas ya. Dan kemudian menanamkan modalnya di Indonesia dan berpartner dengan Global Group yang di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk Cosco sendiri hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Tapi untuk Global Groupnya yang sebagai kepanjangan tangannya Cosco itu ada di seluruh Indonesia. Cosco sendiri yang kami ageni itu hanya sebagian kecil dari grupnya Cosco. Kami menangani divisi kontainer untuk pelayaran ekspor impor. Jadi kami mengoperasikan kapal khusus untuk ekspor impor ke seluruh dunia. Jadi khusus shippingnya khusus kontainer ya? Betul. Kontaineran ya, yang kecil-kecil gitu enggak ya? Maksudnya yang di luar di bawah kontainer ukurannya enggak ya? Enggak dilayani juga? Contohnya apa? Kecil-kecil. Rupanya ngirim terasi tak apa gitu. Ya dimasukkan kontainer itu. Oh dimasukkan, tapi kecil-kecil ini ya apa Bu Novi? Dan kontainer ya? Divisi yang kami tangani khusus kontainer. Khusus Sebetulnya kontainer, divisinya banyak, ada yang tanker, ada yang bulk, ada yang macam-macam. Gitu. Oh jadi Mbak Adin khusus yang menangani yang kontainer. Ya. Di luar itu sebagai holding ada juga menangani yang lain-lain ya. Shipping untuk layanan yang lain-lain ya. Ada tanker, ada apa gitu ya? Betul. Okay. Itu dipegang oleh kantor Jakarta. Kalau Surabaya khusus kontainer. Di Indonesia cuma ada 2 ya, Jakarta, Surabaya. Betul. Gitu. Kalau Surabaya kantornya di mana? Di Basuki Rahmat, di Geraha Pasifik. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan supaya kita tahu Mbak Adin ini yang nama lengkapnya Daru Ambaretno Daneswari, tapi panggilannya Adin. Kenapa dulu panggilannya Adin? Kepo. Memang dikasih nama 2 sama orang tua. Adin itu artinya agama ya, karena itu adalah D-nya 2 dan ada E-nya, Adin. Oh, Adin. Iya. Iya. Artinya apa Bu Novi? Agama. Oh, artinya agama loh. Saya kan
nggak ngerti. Iya, tanya. iya. Iya. Din Oke. bahasa Arabnya agama, Mas. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, kita sekarang kembali ke laptop hari ini. Tadi saya sempat salah baca ketika sounding topik kita hari ini. Perangkapan itu saya baca penangkapan. Loh, Bu Novi ada apa kok pakai penangkapan gitu ya? Kita kan dialog solusi SDM gitu. Perangkapan dan penambahan tugas, beban atau tantangan. Bu Novi? Iya, baik. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, kita atau teman-teman itu diberikan tugas tambahan dari yang awal misalnya disampaikan ini, itu kan sesuatu yang wajar kayak gitu kan. Nah, satu ada yang mungkin menganggapnya ini sebagai sebuah tantangan atau peluang untuk kemudian mereka mencoba mengaktualisasikan potensinya. Ya. Tetapi mungkin juga bagi beberapa orang yang merasa bahwa ngapain sih gitu, meskipun mereka bisa mengerjakan kayak yang minggu lalu kan ada itu yang dari teman-teman di BLK. Ketika ada anak magang, loh kamu bisa, ketika diminta ngerjakan yang lain, loh kamu bisa. Terus kok nggak kamu kerjain? Saya nggak mau ngerjain soalnya gitu bukan kan. tugas saya gitu ya. Ya, bukan tugas saya bukan gitu job kan. saya gitu, betul, Jadi betul. ada juga yang mengatakan seperti itu gitu kan. Nah, tapi kan kemarin dengan situasi pandemi dan sebagainya, itu lepas dari yang misalnya yang sering terjadi seperti itu. Ya. Kemarin ketika pandemi kan kita tahu semua gitu kan bahwa kondisi di tempat kerja itu membuat kita nggak bisa operasi normal gitu kan. Operasi normal karena situasinya menuntut seperti itu, apalagi ada bisnis turun dan sebagainya sehingga ada pengurangan tenaga kerja gitu kan. Nah, akhirnya kayak tadi ini perangkapan atau penambahan tugas itu menjadi sesuatu yang kemudian mungkin banyak kita hadapi, teman-teman sahabat Mercury ini banyak menghadapi di tempat kerjanya. Nah, bagaimana menghadapi seperti ini, mempersepsikannya, lalu cara kemudian supaya kita bisa melakukannya dengan smooth, supaya kemudian hasilnya baik buat semuanya, seperti apa yang kita akan bicarakan pagi ini, Mas. Begini ya, nanti kita minta juga kesediaan Mbak Adin untuk cerita kalau di Costco seperti apa juga begitu ya, karena betul. itu akan menarik. Kalau saya ke Dev, secara umum penambahan beban itu pasti akan memunculkan rejection ya, secara in general. Kalau in general ya Pak ya, sepengalaman saya dulu 50-50 juga sih. Oh, 50-50 ya. Ada yang merasa dihargain karena memang mendapat kepercayaan Mendapatkan lebih. kepercayaan tambahan begitu ada ya. Yang menjadikan itu suatu hal Beban. tambahan beban juga. Tergantung nanti kita penjelasannya ke mereka seperti apa atau konsepnya. Nanti kamu ditambahin ini beban kerja seperti ini, kelanjutannya tujuannya seperti ini. Itu mereka pasti akan ada pertimbangannya tersendiri juga. Ya. Tetapi menarik ya, artinya secara umum dengan segala pengalamannya Devi, orang ditambahin beban itu nggak 100% menolak ya. Betul. 50% yang automatically rejection duluan, defense duluan, tapi ada juga yang menerima gitu ya. Betul. Oke. Kalau di Costco sendiri, so far selama pandemi, piye Mbak Adin? Bisnis so far so good atau tetap juga terpengaruh atau Selama sangat terpengaruh? pandemi justru kami meningkat cukup signifikan karena gitu ya? kami ada transportasi bantuan, obat-obatan segala macam iya, ke sini iya. dan ke luar negeri maupun dari luar negeri masuk itu. Tapi Costco nggak hanya, Costco melayani antar provinsi kayak bis gitu, antar AKDP. iya, akap antar kota, antar provinsi gitu. Iya. Enggak, Costco jalurnya internasional ya? hanya internasional. Kami ada 3 pelayaran besar di dunia, jadi kami Oh, jalurnya oke. jalur internasional di seluruh dunia. Oke. Dan itu justru ketika pandemi malah cukup meningkat signifikan ya? Iya, jadi kami banyak pihak yang mengirimkan bantuan ke negara-negara lain dan banyak negara lain yang kirim vaksin lah segala macam bantuan ke kita. Gitu. Jadi secara bisnis nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian terkait dengan topik kita hari ini, kalau di Costco sendiri cukup banyakkah? Apakah pandemi kemudian merubah begitu ya? Kan kita tahu tadi prolognya Bu Novi juga menyampaikan begitu. Ada banyak perusahaan ketika pandemi itu kemudian kan pasti ada pengurangan tuh. Kalau bisnisnya kurang bagus ada pengurangan. Berarti kan ada pembebanan lebih kepada karyawan-karyawan terpilih itu. Nah kalau di Costco kan nggak ada itu. Tapi ada nggak pengalaman untuk misalnya perangkapan dan juga penambahan beban kerja begitu?
Oh, ada banget, dan saya salah satunya. Jadi memang karena kami sebagian besar diakomodasi oleh sistem sehingga jumlah karyawannya menjadi sedikit, slim. Karena slim itu mau ndak mau itu harus rangkap gitu ya. Menguasai tugas-tugas yang lain. Mbak Adin juga angkat-angkat gitu ta? Maksudnya? Iya. Masih bawa barang enggak tuh. Loh kalau Bu Novi dulu katanya gitu dulu, di Tansil tuh angkat-angkat awalnya. Nyebut merek ya. Duh, enggak apa-apa wis kadung. Ya. Oh, jadi cukup banyak ya kayak begitu ya. Iya. Misalnya seperti apa? Contohnya kalau saya misalnya ya, saya memang formalnya di dokumen, tapi saya juga ada untuk handle klaim, saya juga handle untuk HR, saya juga handle untuk penyandalan kapal gitu. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Soalnya perempuan sih ya. Menyandarkan kapal itu kan nggak kayak parkir mobil gitu, kiri hop. Kalau kapal itu kan didorong pakai tugboat gitu kan ya. Kalau mau nyandar kan ya dorong ini. Mbak Adin yang bagian teriak-teriak, bukan tuh? Saya bagian doa. Oh namanya Adin ya, makanya. Ya. Oke. Baik, saya ke Bu Novi lagi. Bu Novi, apakah dalam kondisi-kondisi tertentu saja penambahan atau penambahan beban itu dilakukan, atau mungkin memang misalnya dalam kasus tertentu perusahaan kasus positif ya, perusahaan melihat ini potensial ini kita coba nih uji kompetensinya ditambahin gitu, atau gimana sebaiknya? Jadi gini Mas Heldi, saya melihatnya bahwa satu tadi seperti yang di satu sisi kondisi yang seperti di perusahaannya Bu Adin gitu ya. Jadi bahwa memang organisasinya slim karena sudah disupport oleh sistem, sehingga kemudian dari awal itu fungsi, jadi pekerjaan itu lebih ke ke fungsi gitu ya. Jadi fungsi-fungsi apa yang memang dia harus handle gitu. Nah, fungsi-fungsi itu memang ada yang didetailkan, tetapi kalau misalnya enggak ya sesuatu yang berkorelasi dengan itu yang menjadi porsi atau bagian pekerjaan dari si pemegang jabatan kayak gitu. Jadi memang beberapa pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan karena semuanya sudah di-handle sistem kan. Ini ceritanya adalah dokumentasi. Kalau semua dokumentasinya sudah di-upload secara online terus mau diapain kan nggak ada yang perlu dicek gitu kan ya. Iya, makanya terus bantu nyandar kapal, cari sampingan itu ya. Cari sampingan. Akhirnya kan pekerjaan yang masih related yang masih bisa dikerjakan gitu kan. Berarti fungsi di back office-nya, berarti di fungsi tadi HR juga melakukan. Terus kemudian pemantauan mungkin lalu lintasnya kapal kayak gitu ya, jalur-jalurnya yang mungkin masih dilakukan kayak gitu Mas. Jadi tadi itu, jadi karena memang kita berpatokannya kepada fungsi gitu ya. Meskipun mungkin namanya apa, atau kayak tadi misalnya namanya atau misalnya gampangnya kayak general manager gitu kan. Artinya semua kerjaan yang ini memang di skopnya dia gitu kan. Di sana, nah mungkin disebutkannya di dalam job desk-nya bahwa fungsi-fungsi inilah yang harus dia handle kayak gitu. Itu memang sejak awal sudah didesain seperti itu. Tetapi ada juga kedua yang tidak dari awal didesain by design seperti itu gitu. Tetapi karena ada organisasi melakukan penambahan bisnis lah, terus atau jadi penambahan bisnis itu nambah cabang lah atau tambah apalagi lah gitu ya, misalnya produknya juga seperti itu. Nah dari seperti itu memang kan mungkin dilakukan penambahan dari orang yang sudah awalnya mengerjakan itu menjadi ada tugas tambahan lainnya. Seperti itu. Nah itu ada yang kondisi kedua seperti itu. Jadi dalam perkembangannya kemudian ada tambahan-tambahan pekerjaan seperti itu. Jadi bisa dua ini bisa, ya, dua begitu. sisi ya. Oke. Kita ke telepon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ambar. Kok Ambar, Pak? Namanya ada Ambarnya. Iya. Favorit nama Ambar. Iya, Daru Ambar Retno dan sebagainya. Tahu aja Pak Sumarito. Iya. Semoga silakan, Pak. Ya gini, Mbak ini kan perusahaannya kan kontainer ya kan. Ya. Apa jiwanya itu merah putih apa tidak? Coba gini, kan banyak sekarang karena sepi atau gimana, itu ada yang melanggar peraturan. Bisa ekspor minyak goreng, terus ekspor kendaraan sepeda motor bodong. Satu kontainer banyak sepeda motor bodong ke timur. Terus
banyak hal-hal lain yang apa itu nggak tahu lah, pokoknya aku ngangkut sama yang minta jasanya itu aja dibuka loh ya, ada gitu. Apa hal gitu itu nggak malah apa itu sebetulnya kan itu aja dibuka tapi kok tak kei bayaran gede kan gitu. Itu dari pegawai-pegawainya juga atau mungkin juga ada jobnya dari perusahaannya juga kan gitu bisa ya toh. Jadi kan bisa aja hal-hal seperti itu. Jadi jiwa merah putihnya itu ada benur itu ya zamannya Bu Susi apa. Benur itu kan juga bisa kalau harus ekspor benur begitu. Itu hal-hal yang harus kan seperti Mbak Ambar ini harus berjiwa merah putih kan. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disiapkan jawabannya. Kita break dulu. Iya. Saya ke beberapa pesan dulu. Kesempatan berikutnya saya akan menggali Bu Novi secara off air ya untuk pertanyaan yang lain. Tapi saya balik ke Pak Sumarwito. Terima kasih Pak Sumarwito, meskipun memang ini agak sedikit, bukan sedikit ya, bukan agak ya, tapi jauh dari topik kita. Tapi pertanyaannya menarik karena ini kaitannya dengan merah putih, karena ini kaitannya dengan regulasi begitu ya. Memang benarkah cukup banyak penyalahgunaan yang terjadi di perkontaineran ini, shipping ini? Begini, kalau untuk bisnis kontainer, itu termsnya adalah customer load, count, and seal. Jadi customer yang masukkan barang ke kontainer, ngitung dan ngesil, ngegembok kontainer itu. Jadi kami pelayaran hanya terima kontainer itu, kontainer yang sudah disegel masuk di pelabuhan. Kami tidak tahu apa isinya. Oh gitu ya? Oh iya. Jadi, iya. itu adalah hal yang kami hanya percaya dokumen yang diberikan pada kami, hanya itu. Jadi tentang jiwa merah putih itu tadi, tentang pelarangan ekspor, CPO dan sebagainya. Bukan di shipping ya? Bukan di shipping, betul. Di kepabeanan begitu tuh? Betul. Oh. Jadi memang ada beberapa kasus yang oleh pihak Bea Cukai ditengarai sebagai sesuatu yang dilarang atau tidak sesuai dengan melanggar aturan. Itu silakan, itu ranahnya Bea Cukai. Tapi kami tidak tahu isinya. Begitu ada di pelabuhan dan Bea Cukai setuju, semua instansi terkait setuju, karantina setuju, dinaikkan ke kapal, sudah. Kami hanya tugas nganter dari pelabuhan sini ke pelabuhan tujuan. Oh gitu ya? Tuh. Memang semuanya seperti itu ya? Iya. Oh, Jadi ranahnya berbeda. Ranahnya berbeda. Iya. Tapi dirimu merah putih toh Mbak? Merah putih, Pak. Oh, merah putih Pak Sumarwito ya. Ya. Tapi menarik Mbak Adin menambahkan. Jadi begitu Pak Sumarwito, aturannya justru malah bukan di shippingnya ya. Iya. Jadi nggak ada kasus, nggak pernah ada ceritanya shipping itu dituntut karena kontainernya bermasalah gitu, nggak pernah ya? Kontainernya ditahan sebagai barang bukti iya, tapi shippingnya tidak, karena kami tidak terkait dengan perizinan. Izin kami hanya menyandarkan kapal dan kemudian kapal berangkat, izin kami di situ. Gitu. Menyandarkan loh ya, bukan menyadarkan. Iya. Karena kapal nggak bisa pingsan ya. Ya. Oke, Bu Novi ada tanggapan soal merah putih. Dirimu merah putih juga tuh Bu Novi? Merah putih, Lah, Mas. iya merah putih makanya. Devi juga tuh. Merah putih. Saya biru-biru saya. Merah biru saya. Ya. Ada tanggapan untuk Tadi itu shipping tadi. Nah, saya ini enggak ngerti bisnisnya, jadi Oh, gitu ya? percaya sama Bu Mbak Adin Adin aja ya? dan memang mestinya regulasinya seperti itu gitu. Begitu. Jadi saya terus terang enggak ngerti tentang regulasi itu, pembagian urut-urutan dokumennya terus sampai ke pengirimannya. Saya enggak tahu Mas Aldi gitu. Ya, oke, baik. Kita lanjut kalau begitu ya. Itu Pak Sumarwito ya. Terima kasih Mbak Adin sudah menjawab dengan singkat padat, jelas banget bahkan. Dan sekarang Dev, bagaimana agar penambahan, kalau misalnya ada penambahan tugas begitu ya, misalnya bagaimana penambahan tugas itu bisa kemudian diterima dengan baik oleh karyawan dan tepat sasaran juga seperti yang diharapkan oleh perusahaan? Oke, ini ada dua case. Ada yang hire baru, ada yang kita nambahin orang internal. Kalau orang internal mungkin dibikinkan konsep developing. Jadi ada pengembangan karir kayak gitu. Karir itu nggak hanya perpindahan posisi jabatan bawah untuk naik satu level lagi, tapi untuk develop
kapasitas pekerjaannya juga termasuk perkembangan karir juga di dalam konsepnya pengembangan jabatan juga. Nah, di situ dijelaskan kalau misalnya pada saat ini perusahaan itu akan melakukan efisiensi dalam skop pekerjaan, di mana pekerjaan yang saling berkaitan atau berhubungan itu bisa dijadikan satu yang handle. Kayak misalnya dokumentasi atau ISO digabungkan dengan HR itu bisa, atau ISO dengan quality seperti itu. Lah itu nanti kita soundingkan di karyawan yang terkait seperti itu sih Pak. Kalau di hire pertama malah lebih mudah. Jadi kita hire orang, kita kasih share untuk skop pekerjaannya, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita nggak sebutkan oh ini divisi ini divisi ini, kamu nanti handle 2 divisi. Nggak seperti itu, tapi memang skop pekerjaannya meliputi ini sampai ini. Meskipun pada umumnya itu dibagi menjadi 2 divisi, tapi di perusahaan ini dijadikan dalam satu posisi, yaitu sah-sah aja karena kan dari awal sudah dikasih tahu untuk skop pekerjaannya. Dan kita pastinya kalau hiring orang baru kita akan menyesuaikan kualifikasinya juga sama personalnya tadi, kayak gitu sih Pak. Ya, oke. Kalau di Costco sendiri seperti apa Mbak? Apakah memang penambahan beban itu menjadi bisa dilakukan sewaktu-waktu, atau seperti kata Bu Novi tadi, seperti kata Mbak Adin di awal tadi bahwa kalau di Costco yang namanya rangkep-rangkep sejak awal udah rangkep-rangkep. Tapi di tengah perjalanan mungkin nggak, misalnya ini Mbak Adin ngelihat ini potensial banget nih anak nih, bisa dikader gitu. Coba deh kita uji kompetensinya dengan tambahan. Ada seperti itu atau monggo cerita? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Devi, ada kompetensinya kita bisa pada saat kita rekrut pertama kita sudah sampaikan bahwa tugasmu adalah ini dan ini, gitu ya. Meskipun itu lintas departemen. Kemudian ada lagi yang itu tadi untuk karyawan lama, kemudian kita lihat dia kompetensinya mampu di sini, itu kita tawarin, ini ada tugas ini, kamu sanggup nggak ngerjakan? Oke, kalau dia sanggup, kita jalankan, gitu. Jadi memang poin utamanya adalah kompetensi yang bersangkutan. Ya, kalau di saya lanjutkan, kalau di Costco sendiri jenjang karir itu cukup terbuka ya? Oh ya. Ya, kami akan sangat mempertimbangkan karyawan-karyawan yang mampu melakukan beban tugas tambahan itu, kami akan sangat mempertimbangkan. Ya. Cuman memang sejak awal karena sistemnya udah cukup bagus, jadi ini lebih ke tidak padat karya, tidak padat karya. Iya, banyak orang gitu lah. Tidak banyak orang ya. Berapa jumlah karyawan yang Mbak Adin pimpin di Surabaya? Kalau yang di Costco hanya 30 itu sudah termasuk yang bagian lapangan. Iya, relatif ini ya, efisien banget ya, efektif ya. Untuk sebuah padahal 30 orang ngangkat kontainer aja nggak kuat loh ya. Ini kan untuk membandingkannya gitu loh. Iya, 30. Tapi kalau di global, ditambah di globalnya totalnya semuanya? Kalau yang di global hanya 3 orang. Oh, cuma 3 orang malahan ya? Oh, iya. Oke. Baik. Ya, Bu Novi mau menambahkan pertanyaan saya juga yang untuk Devi tadi itu? Iya, jadi tadi kan saya sampaikan tadi ya Mas, sejak awal atau udah di tengah-tengah gitu ya. Yang di tengah-tengah itu yang penting adalah prinsipnya itu tadi, satu, tidak menimbulkan konflik of interest kayak gitu ya. Jadi internal kontrolnya itu tetap jalan kayak gitu. Artinya nambahin itu enggak asal nambahin gitu loh Mas Aldi gitu ya. Jadi misalnya jangan sampai orang yang bagian nagih dia nanti akan melunaskan piutangnya kayak gitu kan. Nah, itu kan juga berbahaya kayak gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan potensi yang tadi itu internal kontrolnya jadi nggak jalan. Prinsipnya seperti itu. Kalau yang terutama di dalam fungsi-fungsi di dalam tugasnya. Kayak tadi Devi sebutkin bahwa kalau orang HR kemudian masih ngerangkep perusahaannya di ber-ISO, ada yang namanya manajemen representatif gitu ya, ngurusi ISO atau dokumen kontrol, itu ngurusi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISO. Nah, itu masih memungkinkan kayak gitu.
Terus kemudian juga misalnya tadi itu orang ISO juga di bagian nggak ditempelkan di HR, tetapi fungsinya karena ada kaitannya dengan fungsi-fungsi quality dan sebagainya gitu, maka dimasukkan ke tempat digandengkan dengan divisi QA atau QC kayak gitu. Nah itu memungkinkan kayak gitu. Pokoknya nggak internal menimbulkan konflik internal, betul seperti itu. Lalu yang kedua Mas, ini konsepnya adalah job. Kalau gini, kalau orang bekerja di satu bagian itu idealnya tidak dalam setelah 3 tahun setelah dia ada di posisi itu dia harus berpindah di pekerjaan yang lain. Untuk pengembangan dirinya juga gitu. Satu yang untuk kaitannya dengan dia ini adalah untuk pengembangan dirinya. Karena apa? Itu tadi bisa jadi mulai saat itu kalau organisasinya tidak besar, maka dia bisa dikatakan tadi dikasih beban tugas, tetapi konsepnya adalah job enrichment atau enlargement. Artinya beban kerjanya memang dia ditambah supaya kemudian dia belajar hal-hal yang baru. Dan ini kalau tadi dari segi pribadinya dia tadi itu untuk mengoptimalkan posisinya kompetensinya. Dari sisi perusahaan sebenarnya kita mau ngelihat apakah kan gini, kalau orang mau naik ke posisi yang lebih tinggi yang fungsinya lebih general, dia harus menguasai beberapa bidang kan. Kayak gitu. Nah, kalau dari sisi manajemen dia sedang menyiapkan si karyawan ini untuk kemudian tadi itu lebih siap dengan posisi-posisi atau tugas tanggung jawab yang lebih tinggi dari itu, dari yang sekarang kayak gitu Mas Aldi. Oke. Baik. Teman-teman di Posko membantu saya untuk menyapa sahabat-sahabat Merkuri yang sudah mengirimkan sharingnya melalui WhatsApp ya di 0817300096. Silakan kalau Anda mau menelpon boleh di 0315620096 seperti Pak Sumarwito. Mbak Vina atau Bu Vina, selamat pagi. Dalam kondisi seperti apa penambahan tugas bisa dibebankan pada karyawan dan apa kualifikasi karyawan yang bisa ditambahi pekerjaan? Saya ke Mbak Adin dulu. Kalau di Kosko seperti apa? Dalam kondisi seperti apa penambahan tugas bisa dibebankan kepada karyawan dan kualifikasi karyawan seperti apa yang dipilih, kira-kira kayak begitu intinya. Yang jelas seperti yang kita kembali ke yang tadi adalah kompetensi karyawan itu. Kompetensi karyawan tuh kondisinya dia sudah dengan tugas utamanya dia sudah mumpuni nggak? Kalau dia belum mumpuni ya nggak bisa dong ditambahin. Tapi kalau dia sudah menguasai tugas utamanya dan kemudian tugas barunya itu masih ada keterkaitan, itu masih bisa. Oke, jadi kalau kita ditanyakan dalam kondisi yang kemudian menurut HR manajernya itu, ini orang dengan tugasnya yang selama ini excellent dan kayaknya dia masih punya banyak waktu nih untuk kita tambahin kompetensi yang lain gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau di Kosko seperti itu ya. Oke. Dev mau menambahkan? Perusahaanmu namanya apa? MSI Pak. Oh MSI ya? Magnet Solusi Integra. Oh tak kira kamu mau jual yang lain nggak ya MSI ya? MSI dong Pak. Nggak, tapi dalam kondisi seperti apa? Sama seperti kata Mbak Adin tadi? Benar, harus disesuaikan dengan kompetensi karyawannya. Jadi kalau di MSI maupun di tempat saya sebelumnya juga ya di beberapa pengalaman sharing juga dengan teman-teman, mereka itu seringkali ngasih jatah waktu untuk karyawan potensial itu 1-2 tahun untuk mempelajari dan mendalami pekerjaannya itu. Nanti dinilai dari 2 tahun itu, kalau dia sudah bisa survive dengan pekerjaannya, sudah bisa istilahnya sudah ada achievement, baru di tahun ketiga si HR ini bikin konsep untuk penambahan beban kerja. Pastinya kayak gitu. Karena apa? Kalau semakin lama kita bekerja atau handle satu pekerjaan, itu ibaratnya nih awal mula mungkin kita akan keteteran belajar terus gitu, lambat laun kita akan semakin ahli. Lah kalau sudah ahli dia sambil diem aja udah selesai kerjaannya, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Dukunan. Ting gitu. Ting gitu sudah selesai, betul. Nah Bu Novi ya MSI kayak gitu. Iya Bu Novi sudah ting udah selesai. Ting Devi datang sendiri, ting Kevin datang sendiri. Ya Bu Novi ini ya. Nah di tahun-tahun itu lah waktunya si HR nambahin beban kerja. Karena apa? Ini sudah waktunya nih si A ini untuk belajar
hal baru lagi, mungkin di potensi di pekerjaan yang masih ada di dirinya, potensinya tadi. Nah itu dia ketika mempelajari hal baru itu dia meningkatkan motivasi juga. Oh ini hal baru nih, jadi nggak butuh pindah kerja, tapi dia sudah dapat challenge baru juga. Oke. Bu Novi cerita dong, ting tadi itu kayak gimana? Ting. Padahal Pak Adi yang bilang ting tadi ya. Bu Novi sendiri kok ting gini kok tangannya kok. Kalau saya gini loh, gini loh. Jadi artinya gini, yang dimaksud ting tadi itu kan tadi Devi sudah jelaskan ya. Jadi kita masih adaptasi lah yang awal dengan pekerjaan, lama-lama kemudian kita makin tahu pekerjaan kita. Nah orang makin tahu pekerjaannya itu kan artinya dia bisa berimprovisasi gitu ya, selama tidak melanggar loh ya Mas Aldi, berimprovisasi untuk melakukan improvement atau perbaikan-perbaikan di cara kerjanya supaya menjadi lebih baik, lebih efektif kayak gitu kan. Maksudnya seperti itu tadi, sehingga kemudian mengerjakan menjadi lebih mudah gitu kan Mas. Yang dimaksud tadi seperti itu. Nah, saya mau nambahin lagi terkait dengan penambahan tadi beban kerja supaya kemudian tepat sasaran. Tadi sebabnya sudah diceritakan. Nah, supaya tepat sasaran ini tadi sesekali mungkin perusahaan juga perlu melakukan ini tadi analisis beban kerja. Artinya kita ngelihat nih benar-benar apakah beban kerjanya ini masih memungkinkan untuk ditambah dengan improvisasi tadi cara kerja yang harusnya yang sudah dilakukan seperti itu. Artinya supaya kemudian jangan sampai karena ditambahi beban kerja yang tujuannya tadi mengembangkan diri, menyiapkan orang ini jadi lebih baik, supaya kemudian dia makin engage dengan perusahaan. Artinya dia dengan tantangan pekerjaan baru kan biasanya juga kita nanti perusahaan pasti akan ada tambahan kan Mas, tambahan penghasilan atau apa karena sesuai dengan beban pekerjaannya kan. Seperti itu kan, makanya kalau dinilai bahwa perubahannya ini signifikan pasti kan ada sesuatu yang ditambahkan, nggak tahu namanya tunjangan apalah kayak gitu, atau mungkin secara jabatan juga menjadi lebih tinggi seperti itu kan, bisa jadi seperti itu. Nah itu tadi dilakukan analisis beban kerja supaya kemudian tadi tujuannya tercapai. Artinya jangan sampai kemudian jadi yang sebaliknya, orang jadi fatigue kayak gitu kan, jadi burnout, terus malah sering terjadi kecelakaan kerja yang seperti itu. Atau bisa jadi malah biaya SDM tidak terkendali karena misalnya banyak lembur-lembur kayak gitu. Jadi akhirnya kan jadi blunder gitu loh Mas Aldi kayak gitu. Oke. Kita break lagi ya para narasumber, dan kita akan lanjut untuk sesi yang terakhir setelah pesan-pesan sahabat Merkuri. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk Mas Angga dan Mbak Rika. Kenapa saya gabung pertanyaannya, karena kurang lebihnya sama. Kalau Mbak Rika begini, nambah kerjaan, nambah salary nggak masalah katanya. Kalau nambah kerjaan, salary tidak bertambah, bagaimana Mbak Daru loh? Katanya nanyanya ke Mbak Adin. Bagaimana Mbak Daru? Ya berdoa banyak lah. Kenapa terus kemudian saya sambung dengan Angga, karena Angga bilang apa karyawan bisa menolak penambahan beban pekerjaan ini. Monggo Mbak Adin, nanti saya minta tanggapan juga dari Devi dan ini. Jadi kalau nambah kerjaan selalu harus nambah salary dong ya? Kalau prinsip yang kami pegang, pada saat kompetensi karyawan itu meningkat, pasti akan ada otomatis peningkatan ya? Salary, itu pasti. Dan lagi pula di tempat kami itu ada penilaian ya, ada appraisal itu setiap 6 bulan. 6 bulan ya? Setiap 6 bulanan jadi ya? rapotan 6 bulan itu. Jadi dari situ kita akan lihat kompetensinya sudah naik atau enggak. Kalau kompetensi naik ya pasti dia salary-nya ada pertimbangan. Iya, dan penambahan beban itu selalu kepada mereka yang kompetensinya naik dong ya? Iya. Nggak mungkin enggak kan ya? Kecuali kalau kita dendam gitu ya? Keteter nanti Mas. Iya, kalau enggak keteter. Kecuali kalau kita memang mau membina sakan gitu ya. Kan kehidupan terus aja dia gitu ya. Itu Mbak Rika, automatically lah ya itu ya. Jadi gitu ya Mbak Adin ya. Terus pernah nggak kejadian karyawan menolak? Enggak, saya nggak bisa gitu. Pernah ada yang menolak. Kemudian kami tawarkan, oke, kalau kamu merasa tidak mampu dengan beban kerja yang ini, tambahan yang ini, yang kamu mampu yang mana? Gitu. Karena ada tiap orang kan beda-beda ya, dia kemampuannya ada di mana. Tapi kalau dia tidak mampu sama sekali, itu tentu saja oke, tapi sudah jadi catatan tersendiri bagi kami. Ya, itu jadi penilaian kinerjanya gitu ya. Performance-nya. Oke. Devi mau menambahkan? Oke, tadi dari
Bu siapa tadi? Mbak Rika sama Angga. Oke, dari Bu Rika ya. Kalau dari Bu Rika sendiri, kalau misalnya nih ada tambahan beban kerja atau yang lainnya, untuk kenaikan gaji yaitu apa ya? Sudah kebijakannya perusahaan masing-masing. Ada beberapa perusahaan sudah menyiapkan hal itu, tapi ada perusahaan yang masih kayak menerapkan orientasi. Katakanlah kalau dia ditambahin beban kerja, oke, dalam waktu sekian bulan kita akan mereview. Kalau misalnya hasilnya sesuai dengan ekspektasi perusahaan, itu bakal terjadi juga yang namanya kenaikan salary juga. Tapi kalau misalnya dalam periode itu tidak mencapai, ya udah posisinya tadi dikembalikan lagi. Gitu ya, dibalikin lagi. Dan gitu. ada juga versinya sama kayak yang dijelaskan Bu Adin, kita tawarkan satu posisi kalau misalnya yang bersangkutan merasa kurang mampu, ya kita tawarkan di posisi yang lain bagi dia mampu. Tapi tidak lepas dari kita juga memberikan saran, kamu biasanya lebih fokus di pekerjaanmu dan potensi kamu yang tanpa sadar kamu tunjukkan ke orang lain adalah yang di posisi ini. Tapi ya bisa jadi salah kan kalau penilaian HR. Ya udah kita tawarkan lagi. Kita ada masa orientasi tadi tuh jalur tengahnya lah, biar kita juga tahu dia survive-nya di mana, dia achievement di bagian mana. Oke, gitu ya. HR itu nggak pernah salah ya Bu Novi? Ya. Loh ya enggak. Loh, enggak, saya juga nanya, nggak apa-apa, salah ya dibetulkan, sabar. Iya. Enggak, kalau misalnya HR nggak pernah salah, nanti saya akan menyembah HR gitu loh, selain Tuhan gitu kan. Nggak, artinya mungkin nggak misalnya, oh ya ternyata proyeksinya HR itu ketika tidak sesuai dengan ketika ditanyakan, orangnya menolak loh gitu. Ya, itu bisa jadi Mas, orangnya menolak karena konsepnya sih sebenarnya itu tadi ya, penjelasan yang kemudian membuat orang ini jadi tahu kenapa ini ditambahkan ke dia kayak gitu. Seperti itu. Dan yang paling gampang misalnya kayak kalau misalnya tidak ada kaitan dengan penambahan gaji, yang kita sampaikan adalah persiapan dia untuk karir yang lebih bagus gitu. Gitu, karena pasti perusahaan punya mau tertulis tidak tertulis, sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini bisa dikembangkan gitu. Kalau bisa dikembangkan berarti dia di awal harus menguasai apa dulu lah. Menguasai apa dulunya itu yang tadi dijelaskan oleh Devi, sebagai diberikan masa orientasi untuk itu tadi gitu Mas. Menyiapkan dia supaya kemudian makin makin siap dengan posisi yang atau beban pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar lah kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini mungkin ya tadi ya, beban kerja jangan dilihat bahwa list pekerjaannya, tetapi bagaimana kita pekerjaan itu supaya kemudian menjadi lebih simple seperti itu. Kita ini perlu melihat gitu loh Mas, perlu melihat lagi apakah fungsi-fungsi ini masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih bagus gitu. Misalnya kita bisa usulkan sebenarnya, loh ini kalau misalnya berulang-ulang kayak gini kan ada beberapa pekerjaan yang kadang itu dikerjakan berulang di tempat lain juga gitu. Maksudnya si A ngerjakan, si yang C yang sana ngerjakan kayak gitu kan. Jadi ini tugas sebenarnya atasan untuk melihat lagi fungsi-fungsinya ini sudah benar atau belum gitu. Karena kalau ada satu fungsi yang ternyata tadi di perangkapan ini ya udah dikerjakan di sana, yang sini nggak usah ngerjakan yang pekerjaan tadi tetapi kemudian dia ditambah dengan tugas lain yang lebih baru kayak gitu, yang lebih sesuai dan relevan. Ya, oke. Ini ada yang lagi bingung, silakan ditanggapi 3 narasumber saya. Mbak Evi namanya, tugas saya di kantor itu bertambah banyak. Salary dan bonus sih juga ada. Saat WFH dan new normal, kerjaan seolah tidak ada selesainya. Saya bingung, ini tantangan apa beban ya kan? Karena seakan-akan membuat saya kehilangan waktu. Ke Devi dulu. Kehilangan waktu. Berarti ini yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah motivasi dulu, biar motivasinya tumbuh lagi, kemudian beliaunya bisa manajemen waktunya biar, itu jam sekian sampai membuat jam dia nggak kehilangan waktu ya. Biar dia mungkin karena bukan masa orientasi, masih adaptasi kali ya dari beban kerja yang tadinya sudah beliau handle secara ahli, kemudian ada tambahan lagi, jadi beliau masih istilahnya merabah komposisi yang tepat untuk waktunya. Ini harus saya kerjakan kapan, ini yang saya selesaikan ini duluan yang mana kayak gitu, itu masih meraba-raba. Jadi dinikmatin aja sambil di handle motivasinya agar tidak
turun. Karena Pak, kalau misalnya motivasinya sudah kalah, turun, itu bisa jadi time managementnya juga ikutan random juga. Iya, karena beban atau tantangan itu kan cuma ada di pikiran yang bersangkutan gitu ya. Benar. Mau dianggap tantangan iya, dianggap beban ya iya. Betul. Gitu. Gimana Mbak Adin? Kalau yang disampaikan Mbak Evi tadi, seolah-olah dia merasa habis waktunya. Antara lain itu bisa dikupas dulu, apa sih yang dia kerjakan, itu dikupas satu dikupas. Kemudian yang tadi disampaikan Bu Novi, ada nggak pekerjaan yang double dikerjakan di tempat lain? Kalau ada ya sudah, harus siapa yang harus ngerjakan. Nah, itu salah satu untuk mengurangi keluhannya karena kehabisan waktu, ya itu tadi dikupas dulu. Dipretelin. Mungkin ini ada kaitannya dengan WFH dan new normal begitu ya, kerjaan seolah tidak ada selesainya. Ya, ketika WFH kan ya kita tahu beberapa keluhan itu kan ternyata kerja di rumah itu malah kesannya itu nggak selesai, nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Iya, betul ya, itu ya kira-kira kayak gitu ya. Bu Novi mau menambahkan barangkali? Untuk Bu Evi sebenarnya tadi itu ya basicnya itu sudah benar. Basicnya sudah benar, artinya mau menerima tantangannya kan, mau menerima, dan sebenarnya kalau saya tangkap mau berusaha untuk menyesuaikan atau beradaptasi gitu. Nah itu tadi tinggal nanti berarti pengelolaan tugasnya gitu, ngatur tugasnya seperti apa, sama manajemen waktunya. Karena kadang gini Mas Aldi, kalau kita kerja itu kadang itu kita itu gini, ya sudah yang dikerjakan seperti ini yang kita akan melakukannya bertahun-tahun seperti itu gitu. Tidak pernah mencoba melihat lagi sebenarnya ini bisa disimplify dengan cara yang seperti apa. Atau sebenarnya juga Bu Evi bisa memberikan saran ke manajemen, misalnya nih beberapa pekerjaan ini sebaiknya disederhanakan dengan cara apa. Karena sebenarnya ketika kemarin pandemi kita itu jadi yang agak-agak gaptek gitu ya, nggak terlalu melek teknologi, itu jadi mau nggak mau dipaksa gitu kan, nggak biasa nge-zoom jadi nge-zoom gitu kan. Artinya ini sesuatu yang kemudian baru, terus kemudian kita nggak biasa nyimpen data di Google Drive, biasa nge-review data itu manual gitu ya, dioret-oret pakai tanda tangan gitu kan. Itu kan sekarang kemarin ketika kemudian pandemi itu menjadi hilang semua. Nah yang cara-cara seperti itu mestinya kalau saya berpikir pasti akan banyak efisiensi yang bisa dilakukan dengan kita mencoba, oh ini bisa ditelaah, dikerjakan dengan cara seperti apa, dengan cara yang lebih sederhana seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Adin juga. Ya, oke. Kita terbatas waktu juga, tapi saya ingin menanyakan ke Mbak Adin, dan mungkin silakan dikomentari kalau Devi dan Bu Novi nanti mau mengomentari. Untuk karyawan yang sudah lama bekerja nih di perusahaan begitu, tapi kemudian kompetensinya itu cuma dominan di satu bidang gitu, rasanya ini nggak bisa diapa-apain. Nah terus apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi karyawan yang seperti ini? Saya percaya bahwa setiap orang itu pasti punya kemampuan lain. Oh gitu ya. Jadi katakanlah garis besarnya, oh dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dikasih tambahan tugas yang tidak terlalu krusial, gitu. Tapi itu cukup penting, gitu. Misalnya untuk dia untuk masalah dokumentasi perusahaan, misalnya untuk masalah pajak lah, IMB, itu kan dokumen-dokumen perusahaan itu perlu filing khusus, itu yang sepele-sepele gitu. Nah itu saya rasa masih bisa lah. Jadi kita harus pilih tugas yang masih sesuai dia kerjakan. Pasti tiap orang tuh punya kemampuan yang lain kok, nggak cuma satu aja. Cuman dianya aja mungkin menutup diri, enggak deh aku nggak mau. Nah itu bisa. Bukan tidak mungkin yang bersangkutan sendiri yang memang nggak ingin berkembang begitu ya. Kalau sudah nggak bisa diapa-apain, diapakan tadi Bu? Dibina. Itu bahasanya Mas Aldi. Oh iya Bu, iya. Saya Devi sekarang. Ibaratnya kalau di dunia HR atau development SDM itu ya Pak ya, ada beberapa case orang itu punya
multitasking, bisa memiliki dua kompetensi atau dua kemampuan dalam satu industri kayak gitu. Tapi ada orang yang dia mau mendalami satu bidang, kayak misalnya nih kalau saya dulu di PMA, orang Jepang itu satu bidang harus menekuni itu sampai istilahnya akhir hayat. Jadi bidang itu terus jadi didalamin, yaitu namanya spesialis. Lah kalau misalnya spesialis itu apakah dari dirinya sendiri dari lahir atau dia bisa dibentuk? Itu sebuah pilihan memang, dan dibalikin lagi ke yang bersangkutan, dia mau memahami atau menerima tantangan di luar dari zona nyamannya dia, atau dia mau mendalami sebagai seorang spesialis kayak gitu. Kalau memang dia berkeinginan untuk menjadi seorang spesialis, ya kita sebagai HR juga harus memberikan fasilitas juga kayak pelatihan dan sebagainya. Kan apa? Kalau dia spesialis, ya udah jenjang karirnya itu ya spesialis dari awal sampai akhir. Istilahnya posisi paling tinggi adalah senior. Yeah. Kalau misalnya dia bisa multi job atau dia memahami dalam satu departemen, dia bisa jadi misalnya departemen FAC nih, dia bisa finance, dia bisa tax, dia bisa accounting, itu bisa jadi manajer nanti posisinya, manajer atau direktur keuangan. Tapi kalau misalnya dia spesialis, ya udah dia dari awal sampai akhir mungkin dari admin finance, kemudian staff finance, habis itu senior finance itu sampai dia misalnya ngoyot di situ. Iya. Ngoyot. Iya. Itu bahasanya Devi, bukan bahasa saya. Supaya nggak ngoyot gimana? Supaya nggak ngoyot. Jadi kalau tadi kan sebenarnya kayak di tempat Bu Adin ini sudah dilakukan kayak penilaian setiap 6 bulanan. Ya, nah masa itu sebenarnya bisa digunakan untuk kita bicara dengan dia kan, jadi melakukan proses coaching lah atau feedback lah kayak gitu, sehingga kemudian memastikan bahwa si A ini apakah kita bisa identifikasi dia ini mau atau orang mengatakan tuh gampangannya tuh mau atau dan mampu gitu loh Mas. Jadi sebenarnya dia punya kemauan enggak gitu, atau ya udah kemauannya enggak ada kayak gitu. Karena atau terus yang kedua mampu, kalau misalnya tadi memang karena kemampuan ya sudah dia diperdalam di bidang itu aja gitu, menjadi spesialis gitu Mas. Karena ada orang-orang tertentu yang mereka itu happy ketika kemudian mereka makin dalam menguasai sebuah bidang kayak gitu. Tapi ada orang yang dia sukanya generalis gitu. Jadi dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang dari berbagai bidang yang sifatnya kemudian lebih makro, lebih global kayak gitu. Buat perusahaan mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya dua-duanya menguntungkan, dua-duanya menguntungkan. Ya. Tetapi jumlah spesialis di perusahaan memang tidak terlalu banyak. Gitu. Kalau semuanya spesialis lah ya puyeng ya. Iya, banyak banget gitu ya. Spesialis nyoder, spesialis benerin apa gitu, jadi banyak. Ya oke. Baik, kita closing statement saja dengan yang kita bicarakan ini agar win-win solution, agar semua happy gitu ya, sama-sama happy. Piye Mbak ke kiat-kiatnya? Jadi penambahan beban itu tidak kemudian ada rejection, tapi semuanya perusahaan happy, karyawan happy. Apa yang harus diperhatikan sebagai closing statement, Mbak Adin? Untuk penambahan tugas, yang penting yang harus diperhatikan ada kompetensi individu itu. Kemudian selain kompetensi individu, itu adalah kemauan individu itu untuk berkembang. Ya. Itu. Kalau dia mampu tapi dia tidak mau berkembang, maka tambahan tugas itu akan jadi beban dan itu bikin yang semuanya nggak happy. Ya. Oke. Jadi di sini sangat dibutuhkan peran HR ya untuk bisa melakukan mapping lah ya terhadap karyawan yang ada. Sebenarnya HR bekerja sama dengan atasannya Mas. Dengan atasannya ya, langsung, karena atasan yang ngerti juga yang setiap juga hari kayak gitu. Oke. Iya. Devi? Oke. Biar happy ya Pak ya. Hampir sama Pak, karena memang penambahan beban kerja kalau kitanya sudah ada konsep matang tapi yang bersangkutan tidak menerima dengan senang hati, ya dia punya potensi tapi dia nggak mau, ya nggak akan jalan. Ya kita timbulkan dulu lah minimal kemauan dia untuk bisa survive di posisi barunya itu Pak. Jadi masa orientasi itu sangat perlu. Oke, itu tambahan dari Devi dan akan diakhiri oleh pakar kita. Waduh, mesti begini. Bu Devi, ya, jadi saya persilakan. Minggu lalu saya jadi staf ahli menteri ya sekarang. Iya, sekarang jadi apa? Oke, jadi kalau buat teman-teman ini mungkin teman-teman milenial gitu dan terutama siapapun lah yang dalam posisi masih bekerja,
di awal persepsikanlah penambahan atau perangkapan tugas ini sebagai sebuah tantangan gitu. Karena dengan begitu kita akan tahu kita akan berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan potensi yang sebenarnya kita miliki. Kadang kita tuh nggak bisa ngelihat kita ini sebenarnya bisa atau nggak mampu atau nggak gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita mencoba dan kita benar-benar mencoba secara optimal, biasanya kita akan jadi tahu, kita akan amazed sendiri dengan apa yang kita lakukan sehingga ternyata aku bisa gitu kan, seperti itu sih. Ya, oke. Baik. Agenda kegiatan MSI yang mau disampaikan ada, Bu Novi? Ada. Jadi ini hari Selasa ya, hari Kamis kita akan jalan untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP sekretaris itu batch yang ke-5 atau ke-6 ya? Ke-6. Ya, terus kemudian hari Sabtunya pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk yang bidang kehumasan, Mas. Jadi yang yang mau mendaftar masih ada waktu di hari Kamis untuk yang sekretaris, hari Minggunya Sabtunya adalah untuk yang kehumasan. 3 kali pertemuan yang kehumasan, yang sekretaris 2 kali pertemuan. Ya. Nanti ujian BNSP ya. 0811 340 5557 ya, nomor betul. Yang bisa dihubungi ya. Betul. Okay. Dan masih ada acara yang Jumat biasanya jam 3 sampai jam setengah 5. Kita ada series webinar yang kali ini tentang knowledge management. Jadi memanajemeni atau mengelola pengetahuan gitu. Nah, yang judul pertamanya nanti mengapa knowledge management atau KM biasanya orang menyebutnya penting untuk kesuksesan organisasi. Di mana ini pembicaranya nanti adalah Profesor Yan Hidayat. Beliau adalah presiden dari Knowledge Management Society Indonesia. Kita disupport oleh KMSI. Ini organisasi perkumpulan teman-teman yang punya minat besar terhadap knowledge management. Ada namanya organisasinya KMSI. Beliau adalah presidennya KMSI dan juga staf pengajar senior KM di SBM ITB gitu. Jadi nanti pengajarnya ini teman-teman KMSI yang sebagian besar mereka dari Jakarta dan Bandung. Jadi bukan hanya yang Surabaya, malah nggak ada. Oke. Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak, sehat-sehat terus Bu Novi, dan terima kasih banyak juga untuk tamu saya Ibu Daru Ambaretno Daneswari SPSI CMHA dari COSCO Shipping Lines Indonesia. Mbak Adin, matur nuwun nggih. Terima kasih Mas Aldi. Sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi topik yang lain. Baik, Devi, thank you ya Dev. Oke, siapa? Sama-sama. Kalau punya tamu arahin ke bawah, jangan ke atas ya. Ya, oke. Bu Novi, terima kasih banyak. Salam sehat selalu ya. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, dan saya akhiri sampai di sini untuk perbincangan di solusi sumber daya manusia ya bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Nantikan untuk dialog selanjutnya dengan topik yang berbeda dengan tamu yang berbeda. Sampai jumpa.